5 tahun. 5 tahun aku membangun istana ini. Bukan, lebih tepatnya, 5 tahun aku membiarkan Bagas ikut bertahta di istana yang sudah kumiliki jauh sebelum aku mengenalnya. Namaku Rania Aditama. Satu-satunya pewaris Aditama Group, sebuah konglomerasi yang dirintis almarhum ayahku dari nol. Rumah megah ini, deretan mobil mewah di garasi, dan perusahaan yang kini dipimpin oleh suamiku, semuanya adalah milikku. Aku bertemu Bagas 7 tahun lalu. Dia adalah seorang manajer junior di salah satu anak perusahaan ayahku. Dia cerdas, ambisius, dan matanya memancarkan api yang tak pernah kulihat pada pria-pria lain di lingkaranku, yang hidupnya sudah terjamin sejak lahir. Bagas berjuang. Dia memikatku dengan visinya, dengan caranya mempresentasikan ide-ide brilian, dan dengan kesederhanaan latar belakangnya yang kontras dengan kemewahan hidupku. Aku jatuh cinta. Jatuh cinta begitu dalam hingga mengabaikan bisikan-bisikan miring di belakangku. Dia hanya mengincar hartamu, Rah. Kamu terlalu dibutakan cinta. Lihat saja, setelah dapat apa yang dia mau, kamu akan dicampakkan. Aku menepis semuanya. Bagiku, Bagas adalah berlian kasar yang kutemukan. Aku mempromosikannya dengan cepat, memberinya kepercayaan penuh. Ayahku, yang saat itu masih hidup, sempat menaruh curiga. Cinta itu membutakan, Rania. Tapi bisnis butuh logika, pesannya kala itu. Namun, cintaku mengalahkan logika. 2 tahun setelah pertemuan pertama kami menikah. Pernikahan kami bak dongeng. Pesta termegah tahun itu, diliput oleh semua media bisnis dan gaya hidup. Bagas, pria dari keluarga sederhana itu, kini resmi menjadi menantu keluarga Aditama. Tahun pertama adalah madu. Bagas adalah suami yang manis dan penuh perhatian. Dia memimpin perusahaan dengan baik di bawah bimbingan ayah. Tahun kedua, ayah meninggal dunia. Pukulan itu berat, namun Bagas ada di sisiku. Dia mengambil alih kemudi perusahaan sepenuhnya, sementara aku berduka. Saat itulah aku merasa membutuhkannya lebih dari apapun. Tahun ketiga, istana kami mulai terasa hampa. Pertanyaan itu mulai muncul. Awalnya lembut, kapan nih isi, dari para tante. Lalu menjadi lebih tajam, sudah periksa ke dokter, dari keluarga besar Bagas. Bagas dan aku sama-sama ingin punya anak. Kami mencoba berbagai program. Tapi tahun berganti tahun, kamar bayi yang sudah kami siapkan di sayap timur rumah ini tetap kosong. Di tahun keempat, bisikan itu berubah menjadi tuduhan. Dan tuduhan itu selalu mengarah padaku. Mungkin Rania terlalu sibuk. Mungkin dia terlalu stres mengurus harta. Dan yang paling menyakitkan, dilontarkan oleh Bibi Bagas di sebuah acara keluarga, jangan-jangan mandul. Kata itu, mandul, menjadi label yang menempel di punggungku. Aku melihat bagaimana keluarga besar Bagas memandangku, dengan kasihan, yang bercampur dengan cemoohan. Aku adalah istri yang sempurna di atas kertas, kaya raya, cantik, berpendidikan. Tapi aku gagal dalam satu tugas, alami, seorang wanita, memberi keturunan. Di mana Bagas saat aku dicemooh? Awalnya, dia membelaku. Dia akan menggenggam tanganku dan berkata, "Kita sedang berusaha, Tante. Tolong jangan bebani istri saya." Tapi setahun terakhir, di tahun kelima pernikahan kami, pembelaannya terasa berbeda. Dia menjadi lebih diam. Lebih sering menghabiskan waktu di kantor. Dia mulai mengatakan hal-hal seperti, "Mungkin kamu harus lebih santai, Rah," atau "Coba pengobatan herbal yang disarankan ibuku." Perlahan, dia tidak lagi berdiri di sisiku. Dia berdiri bersama para penuduh. Dia mulai lelah. Dia mulai menyalahkanku tanpa suara. Perhatiannya teralihkan. Dia sering pulang larut dengan alasan rapat. Aroma parfum di kemejanya terkadang berbeda, bukan aroma parfumku atau parfumnya sendiri. Dia menjadi mudah tersinggung, terutama jika aku menyinggung soal akhir pekan bersama atau liburan berdua. Aku sibuk, Rania. Perusahaan ini tidak berjalan sendiri, bentaknya suatu malam, beberapa bulan lalu. Itu adalah bentakan pertama yang pernah kudengar darinya. Aku terkejut. Perusahaan ini milikku, Mas. Aku tahu seberapa sibuknya. Tapi kamu berubah. Aku berubah? Dia tertawa sinis.
Aku hanya berusaha menjadi laki-laki sejati. Aku butuh penerus. Apa salah jika aku menginginkan seorang anak? Aku juga menginginkannya, batinku menjerit. Puncaknya adalah 3 bulan lalu. Setelah sebuah acara keluarga di mana aku kembali menjadi bulan-bulanan, aku mengambil keputusan. Aku muak dituduh. Jika memang ada masalah, aku harus tahu apa itu. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Bagas, aku mengatur perjalanan. Bukan ke dokter kandungan lokal yang hasilnya mungkin akan bocor. Aku terbang ke Singapura, ke salah satu rumah sakit fertilitas terbaik di Asia. Aku melakukan pemeriksaan penuh. Menyeluruh. Dari tes darah, USG, hingga pemeriksaan hormonal. Aku bahkan membekukan sel telurku untuk berjaga-jaga. Dan sebulan kemudian, saat aku sudah kembali ke Jakarta, aku mengajak Bagas untuk melakukan tes juga. Awalnya dia menolak. Buat apa? Aku laki-laki sehat, katanya dengan angkuh. Hanya untuk memastikan, Mas, agar kita tahu harus fokus ke siapa. Aku sudah tes, dan hasilnya? Aku berbohong sedikit, mereka bilang aku normal, tapi ingin memastikan dari kedua belah pihak. Egonya terusik. Merasa normal saja tidak cukup, dia ingin membuktikan bahwa dia superior. Dia akhirnya setuju melakukan tes sperma sederhana di sebuah laboratorium di Jakarta, yang hasilnya kukirimkan juga ke dokterku di Singapura untuk dianalisis bersamaan dengan dataku. 2 minggu lalu, hasil lengkap itu datang melalui email. Aku membukanya di ruang kerjaku yang kedap suara, di lantai 3 rumah ini. Tanganku gemetar. Aku membaca file PDF itu berulang kali. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut. Ovarium, normal. Tuba Fallopi, paten, tidak tersumbat. Cadangan sel telur, sangat baik. Kesimpulan pasien, Rania Aditama Fertile, subur. Lalu aku membuka lampiran kedua. Hasil analisis Bagas. Aku membaca istilah medis yang asing itu, tapi satu kata di bagian kesimpulan sudah cukup jelas. Azoospermia. Jumlah sperma, 0. Bukan aku. Selama ini, bukan aku. Dia mandul. Suamiku, Bagas, yang selalu tampak gagah, yang mulai menyalahkanku atas kekosongan rumah ini, dialah penyebabnya. Aku duduk terdiam selama 1 jam di ruang kerja itu. Rasa sakit karena dituduh selama bertahun-tahun berganti menjadi amarah yang dingin. Lalu, amarah itu berganti menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang tenang dan penuh perhitungan. Aku belum memberitahunya. Aku menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Aku mengamati Bagas. Aku melihatnya semakin sering tersenyum sendiri pada ponselnya. Aku melihatnya membeli kemeja baru yang lebih mahal. Aku melihat kesombongan tumbuh di matanya, kesombongan seorang pria yang merasa di atas angin, padahal dia hanya hidup menumpang di istanaku. Dan aku menunggu. Aku tidak tahu apa yang kutunggu. Sampai sore ini. Sore ini, saat aku sedang menikmati teh di ruang keluarga bersama mama dan papa mertuaku, 2 orang dari keluarga Bagas yang tulus menyayangiku, aku mendengar suara itu. Suara dobrakan pintu dan teriakan cempreng yang memanggil namaku. Ran, keluar kamu, perempuan mandul. Aku menoleh. Di sanalah dia berdiri. Seorang wanita yang tak kukenal, dengan perut buncit yang dipamerkan, dan di belakangnya suamiku, Bagas. Ah! Jadi ini yang kutunggu. Permainan akan segera dimulai. Dan aku tersenyum. Teriakan cempreng itu menggema di ruang keluarga yang langit-langitnya tinggi. Aku tersenyum. Bagas, suamiku, tampak pias. Dia jelas tidak menyangka orang tuanya ada di sini. Rencananya pasti hanya untuk menggertakku sendirian. Tapi Nina, wanita simpanannya, tidak peduli. Matanya memancarkan api kemenangan yang prematur. Bagas, Nina, apa-apaan ini? Suara papa mertuaku, Barata, menggelegar. Beliau adalah pria tegas yang sangat menjunjung tinggi harga diri. Kenapa kamu berteriak di rumah menantuku, perempuan tidak sopan? Tambah mama mertuaku, Santi, suaranya bergetar menahan amarah. Bagas tampak ciut, tapi Nina justru melangkah maju. Dia membusungkan dadanya, tangan kanannya sengaja mengelus perut buncitnya dalam gerakan provokatif. Oh, Papa, Mama,
Sapanya dengan nada yang dibuat semanis mungkin, seolah dia adalah menantu yang teraniaya. Sebentar lagi juga akan jadi mama dan papa mertuaku. Aku kesini cuma mau minta hak. Dia menoleh padaku, senyum sinisnya terkembang. Dan hak anakku. Benar kan, Mas Bagas? Bagas berdeham. Dia melangkah maju, berusaha terlihat berwibawa, meski aku bisa melihat keringat dingin di pelipisnya. Dia kini berdiri di samping Nina, sebuah deklarasi perang yang nyata. Pak, Rania? Ucapnya, suaranya berat. Maaf kalau caranya seperti ini, tapi Rania harus tahu. Nina sedang mengandung. Dan ini anakku, lanjut Bagas, kali ini menatap lurus ke arahku, seolah menantangku untuk membantah. Hening seketika. Mama Santi terkesiap, tangannya menutup mulut. Papa Barata mengepalkan tangannya di atas lutut, rahangnya mengeras. Dan aku masih memegang cangkir tehku yang sudah mendingin. Aku menatap Bagas. Aku menatap Nina. Aku melihat perut yang dia pamerkan itu. Lalu aku tertawa. Bukan tawa histeris. Bukan tawa pilu. Itu adalah tawa geli, seolah aku baru saja mendengar lelucon paling konyol di dunia. Aku tertawa terbahak-bahak, sampai bahuku berguncang. Reaksiku jelas membingungkan mereka. Wajah sombong Nina berubah menjadi jengkel. Bagas mengerutkan keningnya. Kenapa kamu tertawa? Hah? Bentak Nina, suaranya melengking. Kamu sudah gila? Kamu harusnya menangis. Suamimu menghamili wanita lain. Aku. Dia melangkah lebih dekat, menunjuk lurus ke wajahku. Dengar baik-baik ya, Rania. Masa kamu sudah habis? Selama 5 tahun kamu tidak bisa kasih Mas Bagas keturunan. Kamu itu mandul. Setiap kata, mandul, dia ucapkan dengan penuh penekanan. Dan sekarang, aku datang membawa penerus. Dia menepuk perutnya dengan bangga. Sebentar lagi, aku yang akan jadi nyonya besar di rumah ini. Dia memutar tubuhnya, memandang berkeliling ruang keluarga yang dipenuhi perabotan mahal pesananku dari Italia. Rumah ini terlalu besar untuk perempuan mandul sepertimu. Jadi, lebih baik kamu kemasi barang-barangmu sekarang juga. Angkat kaki dari sini. Aku akhirnya berhenti tertawa. Aku meletakkan cangkirku dengan pelan di atas meja kaca. Sangat pelan, hingga suaranya nyaris tak terdengar. Selesai? Tanyaku, suaraku dingin dan tenang. Apa maksudmu selesai? Hardik Nina. Mas Bagas, aku beralih pada suamiku, mengabaikan total wanita di sampingnya. Kamu dengar apa yang dia katakan? Kamu mendukungnya? Kamu mendukung dia mengusirku dari rumahku? Bagas tampak gugup melihat tatapanku, tapi dia sudah terlanjur basah. Rania, terima saja kenyataannya. Aku butuh keturunan. Kamu tidak bisa memberikannya. Nina bisa. Aku akan menceraikanmu dan menikahi Nina. Ah, jadi itu rencananya. Betapa nekatnya. Betapa bodohnya. Bagus, kataku sambil berdiri. Aku merapikan blus sutra yang kukenakan. Rencana yang sangat bagus. Kalian berdua terlihat sangat serasi. Yang satu pengkhianat, yang satu lagi, yah, perusak. Jaga mulutmu, seru Bagas. Jaga mulutku. Aku tertawa lagi, kali ini sinis. Kamu yang seharusnya menjaga harga dirimu, Mas. Kamu lupa? Kamu itu siapa di sini? Aku melangkah mendekati mereka. Kamu mau jadikan dia nyonya besar di rumah ini? Rumah yang dibangun pakai uang ayahku? Kamu mau biayai dia pakai gaji direktur yang kuberikan padamu dari perusahaan warisanku? Kamu mau usir aku dari istanaku sendiri? Wajah Bagas memerah padam. Dia malu. Kamu? Aku menunjuk Nina, hanya pelakor numpang. Dan kamu, aku menunjuk Bagas, hanya suami yang numpang hidup. Kok beraninya kalian berdua mau mengusir pemilik rumah? Wajah Nina berubah dari sombong menjadi panik. Dia jelas tidak tahu detail ini. Dia menatap Bagas, meminta konfirmasi. Bagas membuang muka. Diam kamu Rania, teriak Bagas, lebih karena panik daripada marah. Apapun itu, aku tetap ayah dari anak ini. Aku berhak. Itu bukan suaraku. Itu adalah suara Papa Barata. Beliau berdiri,
Tubuhnya yang masih tegap di usia senja itu memancarkan aura kemarahan yang luar biasa. Bagas, tutup mulutmu. Papa Barata melangkah mendekati putranya. Kamu tidak hanya mengkhianati istrimu. Kamu sudah menjual harga dirimu. Kamu memamerkan aibmu di depan kami, di depan Rania. Tapi, Pak, Rania mandul. Aku butuh anak. Bagas masih berusaha membela diri. Bahkan jika Rania mandul, itu tidak membenarkan perbuatan zinahmu, bentak Papa Barata. Mama Santi kini berdiri di sampingku. Dia meraih tanganku, menggenggamnya erat. Matanya penuh air mata, tapi sorotnya menatap Nina dengan kebencian. Dan kamu, perempuan? Mama Santi menatap Nina dari atas ke bawah. Kamu bangga dengan perut itu? Kamu bangga merebut suami orang? Kamu datang ke sini, berteriak-teriak, menghina menantuku yang jauh lebih mulia darimu. Halah? Nina rupanya belum menyerah. Harusnya Mama senang dapat cucu. Bukan membela perempuan mandul ini terus. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Nina. Bukan dariku. Itu adalah tangan Mama Santi. Nina terhuyung, memegangi pipinya, matanya membelalak tak percaya. Jaga mulutmu, desis Mama Santi. Jangan pernah panggil aku, Mama. Kamu manusia rendah yang tidak punya adab. Mama? Kenapa Mama menampar Nina? Dia sedang hamil. Bagas berteriak, panik melihat kekasihnya disakiti. Plak! Kali ini, tamparan Papa Barata yang mendarat di pipi Bagas. Lebih keras. Dan itu untuk kebodohanmu, raung Papa Barata. Kamu membela perempuan ini di depan ibumu? Di depan istrimu? Kamu sudah dirasuki setan apa, Bagas? Suasana menjadi kacau. Nina menangis histeris, lebih karena terkejut dan malu daripada sakit. Bagas memegangi pipinya, tatapannya campur aduk antara marah pada ayahnya dan malu pada situasi ini. Aku melangkah maju, mengambil alih panggung yang memang milikku. Satpam, panggilku dengan suara lantang. 2 orang petugas keamanan yang berjaga di pos depan segera berlari masuk, wajah mereka tegang melihat kekacauan di ruang keluarga majikannya. Pak, tolong, kataku dengan tenang. Keluarkan 2 sampah ini dari rumah saya. Rania, kamu mengusirku. Aku ini suamimu, teriak Bagas, tidak terima. Dulu, koreksiku. Sekarang, kamu adalah aib. Aku menatap Nina, yang masih sesenggukan. Dan kamu, Nyonya besar, silakan cari istana lain. Yang ini sudah penuh. Kamu akan menyesal, Rania. Kamu akan menyesal, jerit Nina sambil diseret oleh Satpam. Bagas, pergi kamu dari sini. Jangan pernah injak rumah ini lagi sebelum kamu sujud di kaki Rania, perintah Papa Barata, menunjuk ke arah pintu. Bagas menatapku dengan kebencian yang mendalam. Ini belum selesai, Ra. Aku akan pastikan kamu hancur. Kita lihat saja nanti, jawabku dingin. Mereka berdua akhirnya diseret keluar dari gerbang. Suara jeritan Nina masih terdengar samar-samar, bercampur dengan raungan mesin mobil Bagas yang pergi dengan kecepatan tinggi. Hening. Papa Barata menghela napas berat, memijat pelipisnya. Mama Santi akhirnya menangis di bahuku. Maafkan Bagas, Nak Rania. Maafkan anak kami. Isaknya. Aku memeluk ibu mertuaku. Satu-satunya keluarga sejati yang kumiliki dari pernikahan ini. Bukan salah Mama. Bukan salah Papa, bisikku. Aku menatap ke arah pintu yang tertutup. Amarahku belum padam, justru baru saja tersulut. Mereka pergi dengan rasa tidak terima. Mereka pasti akan menyusun rencana. Mereka pikir aku akan hancur malam ini. Mereka salah. Aku belum mengeluarkan kartu asku. Aku belum membongkar rahasia terbesar Bagas. Rahasia bahwa anak yang dibanggakan Nina itu sama sekali bukan darah dagingnya. Biarkan mereka merencanakan. Aku juga akan merencanakan sesuatu. Pesta besar keluarga Aditama akan diadakan bulan depan. Itu akan menjadi panggung yang sempurna untukku. Ruang keluarga itu terasa lengang. Aroma parfum murah Nina yang menyengat masih tertinggal di udara, bercampur dengan ketegangan yang pekat. Mama Santi akhirnya melepaskan pelukannya, menyeka air mata dengan punggung tangannya. Wajahnya yang keibuan kini mengeras karena amarah. Rania, Nak,
Panggilnya lirih. Maafkan Mama. Mama dan Papa gagal mendidik Bagas. Dia sudah jadi monster. Aku menggeleng pelan, mengambilkan segelas air putih untuknya. Mama dan Papa adalah orang tua terbaik. Ini bukan salah kalian. Ini pilihan Bagas sendiri. Pilihan? Papa Barata mendengus kasar. Beliau duduk tegak, kedua tangannya terkepal di atas paha. Itu bukan pilihan, itu kebodohan. Berani-beraninya dia membawa perempuan kotor itu ke sini, menghinamu, mengusirmu dari rumahmu sendiri. Mata Papa Barata menatapku tajam, penuh penyesalan sekaligus kekaguman. Kamu kuat sekali, Nak. Kalau Papa jadi kamu. Papa, potongku lembut. Semua akan baik-baik saja. Tidak akan baik-baik saja sebelum anak itu dihabisi. Mama Santi kembali tersulut emosi. Kamu harus ceraikan dia, Rania. Sekarang juga. Jangan beri dia sepeser pun. Biar dia tahu rasa hidup di jalanan dengan perempuan ular itu. Papa setuju, sambar Papa Barata. Papa akan pastikan dia dicoret dari kartu keluarga. Semua fasilitas perusahaan atas nama Papa akan Papa cabut. Biar dia sadar. Aku mendengarkan luapan emosi mereka. Aku bersyukur. Di saat suamiku mengkhianatiku, Tuhan masih menyisakan sepasang mertua yang menyayangiku melebihi anak kandung mereka sendiri. Tapi, aku belum bisa menyetujui rencana mereka. Bukan karena aku ragu, tapi karena rencanaku jauh lebih besar. Pak, ucapku, suaraku tenang dan penuh perhitungan. Terima kasih atas dukungan Mama dan Papa. Rania sangat menghargainya. Soal perceraian, Rania sudah memikirkannya. Aku menatap mereka bergantian. Tapi, Rania mohon jangan lakukan apapun dulu. Jangan cabut fasilitasnya. Jangan hubungi dia. Anggap saja kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Keduanya menatapku bingung. Apa maksudmu, Nak? Tanya Mama Santi. Kamu mau memaafkan dia? Memaafkan? Aku tersenyum tipis. Tidak, Tapi Rania tidak mau dia hancur hanya karena fasilitasnya dicabut. Rania mau dia hancur karena kebenaran. Dia dan perempuan itu pergi dari sini dengan rasa tidak terima. Mereka bilang aku akan menyesal. Mereka pasti sedang menyusun rencana. Lalu kita diam saja? Tanya Papa Barata. Tidak setuju. Kita tidak diam, Pat. Kita menunggu, jawabku. Bulan depan, acara anniversary Aditama Group akan digelar. Itu acara besar. Seluruh keluarga, kolega bisnis, dan media akan hadir. Papa Barata mulai mengerti arah pembicaraanku. Kamu? Ya, Pak. Mereka pikir aku akan hancur malam ini. Tapi aku sengaja membiarkan mereka pergi dengan membawa satu senjata, andalan mereka, kehamilannya dan tuduhan, mandul, untukku. Aku melanjutkan, mereka pasti akan datang ke acara itu. Mereka akan berusaha membuat kericuhan di panggung yang jauh lebih besar. Mereka ingin mempermalukanku di depan semua orang. Itu gila. Kita tidak bisa biarkan itu, seru Mama Santi. Justru itu yang Rania mau, kataku dingin. Biarkan mereka menggali kuburan mereka sendiri. Biarkan mereka berkoar-koar di depan semua orang. Dan di saat mereka merasa berada di puncak kemenangan, aku menghela napas. Disitulah Rania akan membongkar semuanya. Bukan di ruang keluarga ini, tapi di depan ratusan mata yang akan menjadi saksi kehancuran mereka. Papa dan Mama mertuaku terdiam, mencerna rencanaku. Ini kejam, tapi setimpal. Rania, kata Papa Barata akhirnya, sorot matanya mantap. Apa yang kamu butuhkan dari kami? Hanya satu, jawabku. Datang ke acara itu. Duduk di barisan depan bersamaku. Dan apapun yang terjadi, percaya pada Rania. Di tempat lain, di sebuah unit apartemen sempit yang disewa bulanan, suasana jauh dari kata tenang. Pintu dibanting keras. Sialan! 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 Bagas menyapu vas bunga murah di atas meja TV hingga pecah berkeping-keping. Berani-beraninya dia mengusirku. Berani-beraninya ayahku sendiri menamparku. Ini semua gara-gara kamu, bentak Nina, sambil mengempaskan diri ke sofa. Kenapa kamu tidak bilang kalau orang tuamu ada di sana?
Aku malu, Mas. Ibumu menamparku. Kenapa kamu menyalahkanku? Balas Bagas tak kalah keras. Rencanamu bodoh. Datang berteriak-teriak. Kamu pikir Rania itu perempuan lemah yang bisa langsung menangis? Dia itu licik. Oh, jadi sekarang aku yang bodoh? Nina berdiri, menantang Bagas. Yang bodoh itu kamu. Kamu bilang kamu direktur, kamu punya kuasa? Tapi apa? Kamu diusir dari rumahmu sendiri kayak anjing. Dan Rania bilang kamu cuma numpang hidup? Itu benar, Mas? Kamu bohong sama aku. Wajah Bagas memerah. Harga dirinya sebagai laki-laki tercabik-cabik. Diam, teriaknya. Itu hanya harta Gonogini. Dia memutar balikkan fakta. Dia sengaja merendahkanku di depan orang tuaku. Bagas mondar-mandir di ruangan sempit itu, otaknya buntu. Dia sudah kehilangan muka. Dia diusir. Dan yang terparah, Rania sama sekali tidak terlihat hancur. Dia malah menertawakannya. Terus sekarang gimana? Desak Nina. Anak ini butuh status, Mas. Aku tidak mau jadi simpanan selamanya. Aku mau jadi Nyonya Aditama. Bagas berhenti. Otaknya yang dipenuhi amarah mulai memikirkan sesuatu. Sebuah ide gila. Kamu benar, desis Bagas. Rania sudah mempermalukanku di depan orang tuaku. Aku akan mempermalukan dia di depan semua orang. Dia menatap Nina. Bulan depan. Acara anniversary perusahaan. Senyum licik mulai terkembang di bibir Nina. Acara besar? Terbesar, jawab Bagas. Semua keluarga besar Aditama, semua relasi bisnis, semua media akan ada di sana. Dia tidak akan bisa bersembunyi. Kita akan datang, lanjut Bagas, matanya menyala-nyala. Kita akan naik ke panggung. Aku akan umumkan kehamilanmu di depan semua orang. Aku akan umumkan perceraian kami. Aku akan bilang pada dunia bahwa aku mencampakkan istri mandulku demi mendapatkan pewaris sejati. Nina tertawa penuh kemenangan. Ini jauh lebih baik daripada sekadar pengusiran di ruang keluarga. Aku suka rencanamu, Mas, kata Nina sambil mengelus perutnya. Kita akan lihat siapa yang akan tertawa paling akhir. Kita akan hancurkan dia sampai dia tidak punya muka lagi untuk hidup. Bagas memeluk Nina. Kita akan ambil semua yang seharusnya jadi milik kita, sayang. Rumah itu, perusahaan itu, semuanya. Sebentar lagi, kamu akan benar-benar jadi Nyonya besar. Mereka berdua tidak sadar. Mereka tidak sedang merencanakan kemenangan. Mereka sedang berjalan lurus menuju panggung eksekusi yang sudah disiapkan oleh Rania. Malam itu, ballroom Hotel Aditama bersinar. Ini adalah perayaan ulang tahun ke-40 Aditama Group, acara paling prestisius tahun ini. Ratusan tamu penting, pejabat, kolega bisnis, dan seluruh keluarga besar hadir dalam balutan busana terbaik mereka. Aku berdiri di panggung, di samping foto besar almarhum ayahku, baru saja menyelesaikan pidato sambutanku. Aku mengenakan gaun merah marun yang elegan, rambutku disanggul rapi. Aku adalah gambaran sempurna seorang Rania Aditama. Tenang, berwibawa, dan memegang kendali penuh. Di meja depan, Mama dan Papa mertuaku duduk tegap. Mata mereka sesekali mengawasi pintu masuk, sama tegangnya denganku, meski kami menyembunyikannya dengan baik. Bulan lalu terasa begitu panjang. Bagas dan Nina benar-benar menghilang. Tidak ada telepon, tidak ada teror. Tapi aku tahu, ini adalah ketenangan sebelum badai. Aku sudah menyiapkan segalanya. Tim keamananku sudah kuberi instruksi khusus. Saat acara beralih ke sesi ramah tamah, musik jazz lembut mengalun. Semua tampak sempurna. Lalu, seperti yang kuduga, itu terjadi. Pintu utama ballroom didorong terbuka dengan kasar, membentur dinding dan menciptakan suara debam yang memekakkan telinga. Musik berhenti. Semua percakapan terhenti. Ratusan pasang mata menoleh ke sumber keributan. Di sanalah mereka. Bagas, mengenakan setelan jas yang kusut, wajahnya memancarkan amarah dan keyakinan buta. Dan Nina. Perutnya kini sangat besar, mungkin sudah masuk bulan ke-9. Dia mengenakan gaun putih ketat yang sengaja memamerkan kehamilannya, riasannya tebal dan menantang. Permisi, permisi, teriak Bagas,
menarik Nina melewati kerumunan tamu yang terkejut. Beberapa petugas keamanan bergerak untuk mencegat, tapi aku mengangkat tanganku sedikit, memberi isyarat untuk membiarkan mereka lewat. Biarkan mereka naik ke panggung. Biarkan semua orang melihat. "Bes, apa yang kau lakukan?" teriak Papa Barata dari mejanya, wajahnya merah pada menahan malu. Bagas mengabaikan ayahnya. Dia berhasil merebut mikrofon dari pembawa acara. Nina berdiri di sampingnya, berkacak pinggang, dagunya terangkat angkuh. "Selamat malam, semuanya." Suara Bagas bergema di seluruh ruangan, penuh distorsi karena dia berteriak. "Maaf mengganggu pestanya. Tapi ada hal penting yang harus kalian semua tahu." Seluruh ruangan hening, tegang. Bagas menoleh dan menatapku yang berdiri diam di panggung, hanya beberapa meter darinya. Tatapannya penuh kebencian. "Kalian semua mengenal saya sebagai suami Rania Aditama," lanjutnya. "Kalian mengenal kami sebagai pasangan yang sempurna. Tapi itu semua bohong." Para tamu mulai berbisik. "Selama 5 tahun," teriak Bagas, "saya hidup dalam kebohongan. Saya hidup dengan seorang istri yang tidak bisa memberikan saya hal paling penting dalam hidup seorang pria, seorang pewaris." Dia menunjuk lurus ke arahku. "Rania itu? Meh." Sebuah pekikan tertahan terdengar dari barisan keluarga. Mama Santi mencengkeram lengan suaminya, nyaris pingsan. Aku hanya menatapnya, tanpa ekspresi. "Yah, mandul," seru Nina, mengambil alih. "Dia perempuan tidak sempurna. Dia gagal. Dan selama ini dia menyembunyikannya." Bagas kembali mengambil alih, merangkul Nina dengan protektif. "Tapi Tuhan itu adil. Tuhan tahu saya pantas mendapatkan kebahagiaan. Tuhan mengirimkan Nina." Dia mengelus perut buncit Nina. Wanita hebat ini, sedang mengandung anak saya. Pewaris Aditama yang sesungguhnya." "Kami ke sini," kata Bagas, suaranya kini penuh kemenangan palsu, "untuk meminta hak kami. Saya akan menceraikan perempuan mandul ini, dan saya akan menikahi Nina. Dan kami akan mengambil alih semua yang menjadi hak anak ini." Mereka berdiri di sana, terengah-engah, menunggu reaksiku. Menunggu aku menangis, histeris, atau hancur. Mereka pikir mereka telah menjatuhkan bom. Aku tersenyum. Aku berjalan pelan ke podium utama, di mana ada mikrofon lain. Aku mengetuknya pelan. Tet, tet, seluruh mata beralih padaku. "Terima kasih, Bagas," kataku, suaraku tenang, dingin, dan diperkuat oleh sistem suara terbaik. Sungguh sebuah pertunjukan yang menghibur. Bagas dan Nina mengerutkan kening, bingung dengan reaksiku. "Terima kasih sudah membawakan drama ini ke panggung utama. Kau benar-benar ingin semua orang tahu, ya?" Aku menatap kerumunan tamu. "Bapak, Ibu sekalian, maaf atas interupsi yang tidak berkelas ini. Apa yang dikatakan suamiku, ralat, mantan suamiku, ada benarnya." Semua orang menahan napas. "Memang benar," lanjutku, "bahwa selama 5 tahun, rumah tangga kami belum dikaruniai keturunan." Aku kemudian menatap lurus ke mata Bagas, senyumku menghilang, berganti dengan tatapan sedingin es. Tapi, dia salah besar tentang siapa yang bermasalah. Aku memberi isyarat ke operator di belakang. Layar proyektor raksasa di belakang panggung, yang tadinya menampilkan logo perusahaan, berubah menjadi hitam. "Bagas, Nina?" panggilku. "Kalian bilang aku mandul. Kalian bilang anak itu adalah pewaris." Tiba-tiba, layar menyala. Sebuah dokumen medis resmi muncul. Nama pasien terlihat jelas. "Pasien, Rania Aditama, hasil pemeriksaan fertilitas lengkap, kesimpulan, fertil, subur. Tidak ditemukan kelainan." Ruangan itu berdengung oleh bisikan. Wajah Nina mulai pucat. "Kamu bohong," teriak Bagas. "Itu palsu." "Palsu?" tanyaku. "Dokumen dari salah satu rumah sakit terbaik di Singapura kau bilang palsu." Aku kembali memberi isyarat. Layar berganti. Dokumen kedua muncul. "Pasien, Bagas Wirawan, hasil analisis sperma, kesimpulan, azospermia, nil sperm count." Aku mengambil mikrofon dari dudukannya. "Mungkin Bapak dan Ibu tidak familiar dengan istilah medis. Biar ku jelaskan.
Aku berjalan mendekati Bagas, yang kini menatap layar dengan mata terbelalak, wajahnya seputih kapas. Atasnya, kataku, suaraku membelah keheningan. Artinya jumlah sperma, 0. Mutlak. Kosong. Secara medis, mustahil bagimu untuk menghamili wanita manapun. Shock. Itu kata yang tepat untuk menggambarkan wajah Bagas. Mulutnya terbuka. Tubuhnya gemetar. Dia menatap layar, lalu menatapku, lalu menatap perut buncit Nina. Tidak. Tidak mungkin. Desisnya. Kamu menipuku. Rania. Kamu bohong. Aku bohong? Aku tertawa. Untuk apa aku berbohong? Aku menyimpan ini selama berbulan-bulan, Bagas. Menunggumu melakukan ini. Menunggumu menggali kuburanmu sendiri. Semua mata kini beralih ke Nina. Wajahnya yang tadi angkuh kini luntur oleh keringat dingin. Dia panik. Mas, itu nggak bener kan? Cicitnya, menarik-narik lengan baju Bagas. Mas, bilang sama mereka itu bohong. Mas, Bagas tidak bergeming. Dia syok. Dia baru sadar. Nina? Aku kini menatap perempuan itu. Ada pertanyaan besar di ruangan ini malam ini. Kalau suamiku mandul lalu? Aku menunjuk perutnya. Anak siapa yang sedang kau kandung itu? Hening. Lalu? Ya Tuhan. Memalukan. Aib keluarga? Jadi dia selingkuh dengan pria lain. Dan si Bagas bodoh itu memamerkannya. Cemoohan dan hinaan meledak dari segala penjuru. Keluarga besar Bagas, para kolega, semua menatap mereka dengan jijik. Manusia rendah, teriak salah satu pamanku. Tidak punya malu. Pamer aib di depan umum. Perempuan ular. Dan laki-laki bodoh. Nina ambruk. Dia terduduk di panggung, menangis histeris. Ini anakmu, Mas. Ini anakmu. Aku bersumpah. Tapi Bagas sudah tidak mendengarnya. Dia menatap Nina dengan tatapan kosong, yang perlahan berubah menjadi kemarahan seorang pria yang sadar dirinya telah dibodohi 2 kali, olehku, dan oleh kekasihnya. Kamu membohongiku, desis Bagas pada Nina. Cukup, teriakku. Aku memberi isyarat. Kali ini, petugas keamanan yang sesungguhnya, beberapa pria berbadan tegap, naik ke atas panggung. Kalian sudah mendapatkan panggung yang kalian inginkan, kataku dingin. Pertunjukan selesai. Petugas keamanan menarik Bagas yang lemas dan Nina yang meraung-raung. Ran, jangan lakukan ini padaku. Rania, aku minta maaf, teriak Bagas, akhirnya sadar apa yang telah hilang darinya. Lepaskan aku. Sakit, aku sedang hamil. Kalian akan membunuh anakku, jerit Nina. Keluarkan mereka, perintahku. Dan pastikan mereka masuk daftar hitam di seluruh properti Aditama Group. Selamanya. Pintu ballroom akhirnya tertutup di belakang mereka. Aku kembali ke podium, merapikan rambutku yang bahkan tidak berantakan. Bapak dan ibu sekalian, kataku kepada para tamu yang masih terkejut. Saya mohon maaf atas sampah yang baru saja kita bersihkan. Aku mengangkat gelasku. Mari kita lanjutkan pestanya. Untuk masa depan Aditama Group yang lebih bersih dan jaya. Ruangan itu hening sesaat, sebelum akhirnya meledak dalam tepuk tangan yang meriah. Di meja depan, Mama Santi menangis, tapi kali ini air mata kelegaan. Papa Barata menatapku dengan bangga. Aku memenangkan pertempuran. Tapi perangku baru saja dimulai. Aku akan memastikan mereka berdua, si pelakor licik dan si suami bodoh itu, tidak akan pernah hidup tenang. Tepuk tangan di ballroom hotel perlahan mereda, digantikan oleh dengungan percakapan yang bersemangat. Pesta berlanjut, bahkan lebih meriah dari sebelumnya. Aib yang baru saja tersingkap seolah menjadi bumbu penyedap, dan Rania Aditama, sang korban, yang berbalik menjadi pemenang, adalah bintang utamanya. Para tamu silih berganti menghampiriku. Bukan lagi untuk mengucapkan selamat atas ulang tahun perusahaan, tapi untuk memberiku selamat atas ketegasanku. Kamu hebat, Rania. Ayahmu pasti bangga, ujar Pak Gunawan, kolega bisnis tertua almarhum ayah. Wanita berkelas, puji seorang sosialita yang dulu sering berbisik di belakangku. Mama Santi dan Papa Barata tidak beranjak dari sisiku. Wajah mereka masih tegang,
menyimpan malu yang teramat dalam atas perbuatan putra mereka. Rania, Papa Barata berbisik saat pesta mulai berakhir. Papa tidak tahu harus berkata apa. Dia sudah mencoreng nama keluarga kami. Mulai hari ini, Bagas bukan putra Papa lagi. Aku menatap mata tuanya yang berkaca-kaca. Pak, jangan katakan itu. Bagas tetap putra Papa. Tapi dia bukan lagi suamiku. Aku menggenggam tangan Mama Santi. Ini bukan akhir, Ma. Ini awal yang baru. Sekarang, antarkan Rania pulang. Rania lelah. Malam itu, aku tidur di kamar utamaku. Sendirian, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Dan anehnya, ini adalah tidur paling nyenyak yang pernah kurasakan. Di sisi lain kota, di luar lobi Hotel Bintang 5 yang gemerlap, kehancuran itu baru saja dimulai. Bagas dan Nina dilempar secara harfiah ke trotoar oleh petugas keamanan. Beberapa kilatan kamera dari sisa-sisa wartawan gosip yang mencium bau drama menyambar wajah mereka. Mas, rintih Nina, lebih karena egonya yang terluka daripada fisiknya. Dia mencoba meraih lengan Bagas. Bagas menepisnya dengan kasar. Pria itu berdiri mematung. Tubuhnya gemetar hebat. Kata-kata di layar raksasa itu berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak. Akhirnya, jumlah sperma, 0. Dia mandul. Lalu, anak itu, Mas, ayo kita pergi dari sini, bujuk Nina, berusaha terdengar lemah. Itu semua bohong, Mas. Itu jebakan Rania. Dia pasti bayar dokter. Dia mau menghancurkan kita, Mas. Dia licik. Bagas menoleh perlahan. Matanya yang tadi syok kini merah menyala, dipenuhi kebencian yang murni. Tapi kebencian itu bukan lagi untukku. Bohong, desisnya, suaranya serak dan menakutkan. Mas, sumpah, ini anakmu. Aku, plak. Tamparan Bagas jauh lebih keras daripada tamparan Mama Santi. Tamparan itu mendarat di pipi Nina, membuatnya tersungkur di trotoar. Anakku, raung Bagas, suaranya pecah seperti binatang terluka. Aku mandul, Nina. Kau dengar? Aku tidak bisa punya anak. Dia mencengkeram bahu Nina, mengangkatnya dengan paksa. Kapan? Kapan kamu tahu aku mandul? Kamu pasti tahu. Nina yang tersudut kini menghentikan air mata palsunya. Wajahnya berubah menjadi sinis dan dingin. Dia sadar, permainan pura-pura lemah sudah berakhir. Aku tidak tahu, bentaknya balik. Mana aku tahu kalau kamu itu laki-laki tidak berguna. Apa kamu bilang? Kamu yang tidak berguna, jerit Nina. Aku pikir kamu direktur hebat. Aku pikir kamu kaya raya. Ternyata apa? Kamu cuma numpang hidup sama istri. Dan sekarang kamu bahkan tidak bisa memberi anak. Kamu laki-laki gagal. Pengakuan itu, meski tidak langsung, adalah sebuah konfirmasi. Bagas tertawa. Tawa yang mengerikan dan putus asa. Jadi, kamu tidur dengan pria lain di belakangku? Saat kamu masih bersamaku. Lalu kenapa? Tantang Nina. Aku butuh jaminan. Aku butuh masa depan. Aku tidak mau hidup susah. Kukira kamu bisa memberikannya. Ternyata kamu sama saja bodohnya. Pelacur? Desis Bagas. Dan kamu, balas Nina. Manusia bodoh. Bodoh karena mau saja dibohongi olehku, dan lebih bodoh lagi karena menantang Rania. Kamu pikir kamu siapa, Bagas? Kamu itu nol besar. Sama seperti sperma MU. Cukup. Bagas mendorong Nina dengan keras hingga wanita itu kembali jatuh. Pergi. Pergi dari hidupku, iblis. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi. Dengan senang hati, teriak Nina sambil bersusah payah berdiri, memegangi perutnya. Aku juga tidak sudi bersama pria gagal sepertimu. Awas kamu, Bagas. Kamu hancur. Dan aku akan cari ayah sejati anak ini. Nina menyetop taksi yang lewat, membanting pintunya, dan menghilang di telan malam. Bagas Wirawan tertinggal sendirian di trotoar. Dia telah kehilangan segalanya dalam satu malam. Istri, harta, kehormatan, keluarga, dan bahkan kekasih, yang ternyata menipunya habis-habisan. Dia kini sebatang kara,
dicap sebagai pengkhianat, dan yang terparah, sebagai pria mandul yang memamerkan anak haram kekasihnya di depan umum. Dia terduduk lemas di trotoar yang kotor, di bawah tatapan sinis beberapa orang yang lewat. Dia benar-benar hancur. Pukul 9 pagi keesokan harinya. Aku sudah duduk di kursi CEO Aditama Group. Kursi yang seharusnya menjadi milikku sejak awal. Di depanku, duduk tim hukum dan kepala HRD-ku. Selamat pagi, sapaku, segar setelah tidur nyenyak. Saya rasa kalian semua sudah mendengar drama tadi malam. Pengacaraku mengangguk. Beritanya ada di semua portal bisnis, Bu Rania. Anda menang telak. Bagus, kataku sambil menandatangani setumpuk dokumen. Yang pertama, gugatan cerai. Masukkan segera hari ini. Tuntut dia atas pencemaran nama baik dan kerugian imaterial. Pastikan perjanjian pranikah kita dieksekusi penuh. Dia tidak dapat 1 rupiah pun. Siap, Bu. Aku beralih ke kepala HRD. Kedua, surat pemecatan tidak hormat untuk Bagas Wirawan. Alasan, tindakan asusila yang merugikan citra perusahaan. Efektif per hari ini. Baik, Bu. Blokir semua aksesnya, lanjutku dingin. Kartu kredit perusahaan, mobil dinas, akses email. Kosongkan ruangannya sebelum jam makan siang. Kirim semua barang pribadinya ke alamat orang tuanya pakai jasa ojek. Dan ketiga, aku menatap kepala tim keamananku yang berdiri di sudut ruangan. Cari tahu siapa ayah biologis dari anak yang dikandung Nina. Saya tidak peduli caranya. Saya mau nama, alamat, dan pekerjaannya. Untuk apa, Bu? Tanya pengacaraku. Aku tersenyum tipis. Bagas dan Nina boleh jadi sudah bermusuhan. Tapi mereka belum cukup menderita. Aku mau pastikan mereka tidak bisa lari kemana-mana. Mereka pikir drama sudah selesai tadi malam. Oh, mereka salah besar. Bagiku, ini baru pemanasan. Kehancuran total di lobi hotel malam itu hanyalah permulaan. Bagi Bagas, neraka yang sesungguhnya dimulai saat matahari terbit. Dia menghabiskan sisa malamnya di sebuah motel murah di pinggir kota, membayar dengan sisa uang tunai di dompetnya. Ponselnya tak henti bergetar sejak pukul 6 pagi. Panggilan dari bank, dari kolega, dari nomor-nomor tak dikenal yang hanya ingin mencemooh. Pukul 8, dia mencoba menggunakan kartu kredit perusahaan untuk membeli sarapan. Ditolak. Dia mencoba kartu kredit pribadinya. Ditolak. Dia mencoba kartu debitnya. Saldo tidak cukup. Rania tidak hanya memecatnya. Dia membekukan semuanya. Dengan perut kosong dan harga diri yang sudah menjadi debu, Bagas tidak punya pilihan. Dia berjalan kaki berkilo-kilometer, menghindari jalan utama, menuju satu-satunya tempat yang tersisa, rumah orang tuanya. Dia tiba di rumah masa kecilnya saat matahari sudah tinggi. Rumah asri itu tampak tenang, kontras dengan badai di dalam dirinya. Pembantu rumah tangga yang membukakan pintu menatapnya dengan campuran ngeri dan kasihan. Mama Santi dan Papa Barata sedang duduk di ruang tengah. Bukan menunggunya, tapi sedang membaca koran bisnis pagi. Dan di halaman depan bagian sosialita, terpampang foto besar dirinya dan Nina di panggung tadi malam dengan headline yang mencolok, drama pewaris Aditama, suami mandul pamerkan anak haram. Pak, panggil Bagas lirih. Papa Barata bahkan tidak mengangkat kepalanya dari koran. Mau apa kamu ke sini? Kamu salah alamat. Ini bukan rumahmu. Pak, aku mohon. Aku tidak punya apa-apa lagi. Rania mengambil semuanya. Aduh Bagas, berusaha mencari simpati. Mama Santi yang akhirnya angkat bicara. Wajahnya dingin tak berperasaan. Mengambil? Bukankah itu semua memang miliknya? Yang kamu punya dari dulu hanya harga diri, Bagas. Dan itu pun sudah kamu jual murah. Kami malu, lanjut Mama Santi, suaranya bergetar. Kami malu punya anak pengkhianat dan bodoh sepertimu. Kamu tahu apa julukanmu di luar sana? Manusia bodoh. Laki-laki bodoh yang mau saja dibohongi pelakor licik. Kamu dengar itu? Bagas tersungkur di lantai, air matanya akhirnya pecah. Ini adalah penghinaan puncaknya. Barang-barangmu ada di paviliun belakang, kata Papa Barata dingin, akhirnya melipat korannya.
Rania sudah mengirimkannya tadi pagi. Hanya 1 kotak kardus. Kamu boleh tinggal di sana. Tapi jangan panggil kami papa dan mama. Dan jangan pernah masuk ke rumah utama tanpa izin. Anggap saja kamu sedang kos, putus Papa Barata. Bagas diusir dari rumahnya sendiri oleh istrinya, dan kini menjadi orang asing di rumah orang tuanya. Dia mengambil kotak kardusnya, berjalan gontai ke paviliun kecil di belakang rumah utama. Di dalamnya hanya ada beberapa helai pakaian lama, ijazah kuliahnya, dan sebuah foto pernikahannya dengan Rania, yang kacanya sudah retak. Dia menghabiskan hari-harinya dalam keheningan yang menyiksa. Satu-satunya interaksi adalah saat pembantu mengantarkan makanan sisa. Dia tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, tidak punya teman. Dia adalah aib berjalan. Setiap hari, dia terpaksa mendengar dari balik jendela bagaimana mama dan papanya menerima telepon dari Rania. Halo, Nak Rania? Apa kabarmu, sayang? Oh, tentu saja, Nak. Kapan mau makan malam di sini? Mama masakkan kesukaanmu. Papa bangga sekali padamu, Nak. Perusahaan pasti jauh lebih baik di tanganmu. Rania sengaja melakukannya. Dia tahu Bagas ada di sana, mendengarkan. Dia memastikan Bagas tahu bahwa dia telah digantikan, bahkan di keluarganya sendiri. Bagas kini benar-benar hancur, terkurung dalam penyesalan dan kebencian yang tak bisa ia lampiaskan. Sementara itu, Nina juga berada di nerakanya sendiri. Dia kabur ke sebuah rumah kos sempit dan pengap. Uang yang dia peras dari Bagas selama ini ternyata tidak seberapa. Dia panik. Perutnya semakin besar, tanggal persalinan semakin dekat. Dia butuh penyelamat baru. Dia tahu Bagas sudah tamat. Si bodoh itu sudah tidak berguna. Kini saatnya beralih ke rencana B. Sang ayah biologis, dengan tangan gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah, dia menekan sebuah nomor di ponselnya. Halo, Tony? Sapanya, suaranya langsung dibuat serak dan penuh air mata. Di seberang telepon, seorang pria menjawab, Nina? Ada apa? Kenapa suaramu? Tony Hicks, aku dalam masalah besar, isak Nina. Aku diusir dari rumah. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Apa maksudmu? Bukannya kamu? Tony, potong Nina. Aku hamil. Dan ini anakmu. Hening sejenak di seberang sana. Kamu gila, Nin. Kita sudah sepakat. Itu hanya untuk bersenang-senang. Aku sudah punya istri. Aku tidak peduli, jerit Nina. Ini anakmu. Kamu harus tanggung jawab. Bagas sudah tahu dia mandul dan dia mengusirku. Kamu harus menemuiku. Kalau tidak apa? Tantang pria bernama Tony itu. Kalau tidak, aku akan datang ke rumahmu. Aku akan temui istrimu, Livia. Aku akan bawa hasil tes DNA anak ini kalau dia sudah lahir. Kamu pilih, beri aku uang dan tempat tinggal, atau keluargamu hancur. Ancaman itu berhasil. Tony terdengar panik. Oke. Jangan gegabah. Kita bertemu besok. Kirim alamatmu. Tapi jangan macam-macam, Nina. Telepon ditutup. Nina tersenyum licik. Setidaknya masih ada satu pria bodoh lagi yang bisa dia peras. Di ruang kerjanya yang mewah, Rania sedang menyesap teh chamomile. Di depannya, di atas meja mahoni, tergeletak sebuah amplop coklat besar. Itu adalah laporan lengkap dari tim investigasinya. Sudah ketemu, Bu, kata sang investigator. Namanya Tony Haryanto. Sales manager di PT Mega Sentosa. Sudah menikah, 2 anak. Istrinya bernama Livia. Rania membuka amplop itu. Isinya adalah foto-foto Tony dan Nina yang sedang check-in di sebuah hotel Melati beberapa bulan lalu. Lengkap dengan tanggal dan jam. Dan info terbaru, Bu, lanjut sang investigator. Baru 1 jam yang lalu, target kami, Nina, menelepon Tony Haryanto. Pembicaraan mereka kami rekam. Nina mengancam akan membongkar semuanya ke istri Tony. Rania tersenyum. Senyum yang akan membuat siapapun merinding. Kerja bagus, katanya pelan. Apa yang harus kami lakukan selanjutnya, Bu? Apa kita kirimkan ini ke Tony? Tony? Rania tertawa kecil. Bukan.
Tony tidak penting. Dia hanya pria bodoh lainnya. Rania mengambil sebuah amplop baru. Dia memasukkan foto-foto paling mesra Nina dan Tony ke dalamnya. Cari tahu di mana Nyonya Livia Haryanto biasa arisan atau ngegim, perintah Rania. Kirimkan ini padanya. Secara anonim. Pastikan dia menerimanya saat sedang bersama teman-temannya. Rania bersandar di kursinya. Bagas hancur dalam kesendirian. Nina pikir dia sudah menemukan pelampung baru. Rania akan memastikan pelampung itu berubah menjadi batu pemberat yang akan menenggelamkan Nina bersamanya. Permainan ini masih jauh dari kata selesai. Spa Sauna Puri Cantika adalah tempat Livia Haryanto dan teman-teman sosialitanya menghabiskan Rabu sore mereka. Tawa mereka renyah, terdengar di antara desingan alat pengering rambut dan aroma minyak aromaterapi. Seorang bellboy berseragam rapi masuk ke ruang VVIP itu, membawa nampan perak. Permisi, Nyonya Livia Haryanto. Livia, yang sedang menikmati pijatan kaki, mengangkat kepalanya. Ya, saya? Ada paket untuk Anda. Mendesak, kata bellboy itu, menyerahkan amplop coklat tebal yang tampak resmi. Teman-temannya langsung melirik, penasaran. Oh, paket rahasia apa nih, Liv? Goda salah satu dari mereka. Livia tertawa, mengambil amplop itu. Paling juga tagihan kartu kredit yang Tony lupa bayar. Dia membukanya dengan santai. Lalu, tawanya berhenti. Jari-jarinya yang lentik memegang selembar foto. Foto suaminya, Tony, sedang mencium wanita lain di lobi hotel murah. Foto kedua, mereka masuk ke kamar. Foto ketiga, wanita itu, yang Livia kenali dari berita viral Aditama Group, sedang berpose dengan perut buncit. Dan di bagian bawah, selembar kertas bertulis, "Tanya suamimu, siapa ayah asli dari anak simpanannya ini?" Gelas jus di tangannya jatuh ke lantai. Pecah. Liv, kamu kenapa? Livia tidak menjawab. Wajahnya pucat pasi, lalu berubah merah padam. Dia meremas foto-foto itu, berdiri dengan kasar, dan berjalan keluar dari spa tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengabaikan panggilan teman-temannya. Di dalam mobil, tangannya gemetar hebat saat menelepon suaminya. Tony, pulang. Sekarang, desisnya, suaranya sedingin es. Sayang, ada apa? Aku lagi meeting. Aku bilang pulang sekarang, bajingan. Atau aku akan membakar semua pakaianmu dan menyeretmu dari kantormu. Telepon ditutup. Livia membanting setirnya. Neraka akan pecah di rumahnya. 1 jam kemudian, Tony Haryanto tiba di rumah mewahnya dengan panik. Dia menemukan Livia sedang duduk di ruang tamu, dikelilingi oleh 2 koper besar berisi pakaian-pakaian Tony. Liv, ada apa ini? Kena? Plak. Foto-foto itu dilempar ke wajah Tony. Jelaskan, kata Livia singkat. Tony melihat foto-foto itu dan dunianya serasa runtuh. Skenario terburuk yang dia bayangkan tadi malam kini terjadi. Sayang, ini tidak seperti yang kamu lihat. Ini jebakan. Dia siapa? Bentak Livia. Perempuan di foto ini. Siapa dia? Nina, tapi aku bisa jelaskan? Oh, jadi namanya Nina. Livia tertawa histeris. Bagus, bagus sekali, Tony. Jadi, selama ini kamu main gila di belakangku? Dengan perempuan murahan ini? Sampai dia hamil? Liv, dengarkan aku. Itu kecelakaan. Aku dijebak? Dijebak? Livia maju selangkah, menampar wajah suaminya. Apa dia menodongkan pistol ke kepalamu saat kamu membawanya ke hotel itu? Hah? Apa dia memaksamu? Tony terdiam, pipinya panas. Dan sekarang aku tahu kenapa kamu panik sekali tadi malam, lanjut Livia. Perempuan itu mengancammu, kan? Karena dia mengandung anakmu. Aku. Livia menunjuk ke arah pintu. Bawa kopermu. Pergi dari rumah ini. Aku mau kita cerai. Semua aset atas namaku. Rumah ini, mobil, tabungan. Silakan kamu hidup di jalanan dengan pelacurmu itu. Tolong dengar. Tony berusaha memeluk istrinya. Livia mendorongnya dengan jijik. Jangan sentuh aku. Pergi, urus simpananmu itu. Tapi detik ini juga,
Hidupmu selesai. Tony Haryanto, pria yang tadinya merasa di atas angin, kini terusir dari rumahnya sendiri. Dia kehilangan keluarganya, dan dia tahu betul, Livia akan memastikan dia juga kehilangan pekerjaannya. Semua karena Nina. Kemarahannya pada Livia kini beralih total menjadi kebencian pada Nina. Dia menyalakan mobilnya, bukan untuk mencari tempat tinggal baru, tapi untuk mencari perempuan ular yang telah menghancurkan hidupnya. Nina sedang menunggu di kamar kosnya yang pengap. Uang makannya sudah habis. Dia sudah menunggu Tony sejak pagi. Dia yakin pria itu akan datang membawa setumpuk uang karena takut. Tiba-tiba, pintu kamarnya didobrak dengan keras. Tony berdiri di sana, matanya merah, rambutnya acak-acakan. Tony, akhirnya kamu datang. Mana uangnya? Aku. Uang? Teriak Tony. Dia masuk dan membanting pintu. Kamu menghancurkan hidupku. Apa maksudmu? Tanya Nina, mulai takut. Istriku tahu. Dia tahu semuanya. Dia mengusirku. Dia menceraikanku. Tony mencengkeram lengan Nina dengan kasar. Ini semua gara-gara kamu, perempuan sialan. Lepas, Mas. Sakit, rintih Nina. Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu mengancamku. Dan sekarang kamu bermain licik mengirim foto ke istriku. Aku tidak mengirim foto apa-apa, seru Nina jujur. Dia benar-benar tidak tahu. Jangan bohong. Tony mendorong Nina ke dinding. Kamu pikir kamu bisa memeras aku? Kamu pikir aku akan tanggung jawab? Mimpi. Tapi ini anakmu, Tony. Kamu harus... Aku tidak peduli, potong Tony. Itu masalahmu. Urus sendiri anak haram itu. Selamat menikmati hidupmu di jalanan. Tony meludah ke lantai. Dengar. Kalau kamu berani hubungi aku atau istriku lagi, aku akan pastikan kamu membusuk di penjara. Aku akan bilang kamu yang menggodaku dan mencoba memeras. Pria itu pergi, membanting pintu sekali lagi hingga engselnya nyaris copot. Nina terduduk lemas di lantai. Skenarionya hancur berantakan. Bagas hancur. Tony kabur. Dia sendirian. Tidak punya uang. Dan, rasa sakit yang tajam tiba-tiba menjalari punggung bawahnya. Perutnya mengeras seperti batu. Dia terkesiap. Air mulai mengalir di antara kakinya. Ketubannya pecah. Dia akan melahirkan. Sendirian, di kamar kos sempit yang kotor, tanpa seorang pun yang bisa dihubungi. Sementara itu, di paviliun belakang rumah keluarga Barata, Bagas sedang mencuci piringnya sendiri di wastafel. Dia mendengar ibunya sedang menelepon di teras rumah utama. Apa, Nak Rania? Ya Tuhan, separah itu. Jeda. Perempuan itu, Nina, akan melahirkan? Sendirian di kamar kos? Jeda lagi. Dan si Tony itu, ayah biologisnya kabur juga setelah diusir istrinya? Karma itu nyata ya. Nak? Bagas membeku. Tangannya yang bersabun berhenti bergerak. Jadi, Rania tahu. Rania yang mengatur semua ini? Rania yang menghancurkan hidup Tony, sama seperti Rania menghancurkan hidupnya? Dia menertawakan Nina. Perempuan licik itu akhirnya kena batunya. Tapi tawanya cepat mati. Dia sadar, dia bahkan lebih bodoh dari Nina. Dia, Bagas Wirawan, telah menghancurkan pernikahannya, membuang istri berlian seperti Rania, demi membela anak haram hasil perselingkuhan kekasihnya dengan pria lain. Dia menjuluki dirinya sendiri di dalam hati. Manusia bodoh. Rasa benci pada Nina dan rasa benci pada dirinya sendiri kini bercampur menjadi satu. Dia membenci Rania karena telah mempermalukannya, tapi dia jauh lebih membenci dirinya sendiri karena telah memberinya alasan. Dia menghancurkan hidupnya sendiri. Dan Rania hanya berdiri di kejauhan, menyalakan korek api dan menonton semuanya terbakar. Rasa sakit persalinan itu merobek-robek Nina di sebuah rumah sakit umum kelas 3. Tidak ada kamar VVIP, tidak ada suami yang menunggu, tidak ada nyonya besar. Hanya ada bau disinfektan murah dan jeritan pasien lain. Setelah perjuangan belasan jam yang brutal, seorang bidan lelah meletakkan bayi merah yang menangis di dadanya. Laki-laki, Bu. Nina menatap makhluk kecil itu dengan tatapan kosong. Ini adalah pialanya. Senjata yang dia gunakan untuk menghina Rania.
Kini, piala itu terasa seperti batu pemberat. Nama ayah? Tanya petugas administrasi saat dia bersiap pulang 3 hari kemudian. Nina terdiam. Bagas mandul. Tony kabur. Kosongkan, desisnya. Dia keluar dari rumah sakit, hanya membawa tas kresek berisi beberapa popok sumbangan dan seorang bayi tanpa nama. Dia kembali ke kamar kosnya yang pengap. Uang hampir habis. Dia panik. Dalam keputusasaan, dia melakukan satu hal terakhir. Dia mengirim pesan ke nomor Bagas, yang dia ingat di luar kepala. Mas, aku sudah melahirkan sendirian. Tolong aku tidak punya siapa-siapa. Dia mirip sekali denganmu, Mas. Sebuah kebohongan terakhir yang putus asa. Di paviliun belakang rumah orang tuanya, Bagas menerima pesan itu di ponsel lamanya. Dia membaca kalimat, dia mirip sekali denganmu. Ponsel itu langsung dia banting ke dinding hingga hancur berkeping-keping. Pelacur licik, raungnya. Mirip dengannya? Dia mandul. Perempuan itu, bahkan di titik terendahnya, masih berusaha membodohinya. Kebenciannya pada Nina kini meluap-luap, mengalahkan rasa malunya. Dia tidak hanya membenci Nina karena menipunya. Dia membenci Nina karena terus-menerus mencoba menganggapnya bodoh. Saat itulah, seorang kurir paket mengetuk pintu paviliunnya. Paket untuk Tuan Bagas Wirawan. Bagas membukanya dengan bingung. Ini adalah paket pertama yang dia terima sejak dia diusir. Isinya bukan surat. Di dalamnya ada sebuah plakat. Plakat akrilik bening yang biasa digunakan untuk penghargaan. Tapi di plakat itu, terukir dengan rapi dan elegan. Penghargaan diberikan kepada Bagas Wirawan atas pencapaiannya sebagai manusia bodoh yang rela membuang berlian, Rania, demi batu got, Nina, yang rela dibohongi pelakor licik dan memamerkan aib anak haram di depan umum. Selamat menikmati kehancuran Anda. TTD, korban kebodohanmu. Di bawah plakat itu, ada selembar kertas yang dilaminating. Itu adalah hasil tes azoospermia miliknya. Bagas gemetar. Ini perbuatan Rania. Ini bukan sekadar penghinaan. Ini adalah penobatan. Rania tidak hanya menghancurkannya. Rania memberinya gelar abadi atas kehancurannya. Bagas meraung, melempar plakat itu ke dinding. Tapi plakat itu terbuat dari akrilik tebal. Tidak pecah. Hanya jatuh ke lantai, tulisannya masih terbaca jelas. Manusia bodoh. Dia ambruk. Dia kalah. Dia tidak hanya hancur, dia kini resmi menjadi lelucon. Di kantornya, Rania menerima telepon dari timnya. Pesan Nina ke Bagas sudah terkirim, Bu. Dan seperti dugaan ibu, Bagas langsung marah besar. Dia tahu Nina berbohong lagi. Bagus, kata Rania. Dan, plakat, kehormatan untuk Tuan Bagas juga sudah diterima. Kurir kami melaporkan dia mendengarnya berteriak. Bagus sekali, ulang Rania, senyum tipis tersungging di bibirnya. Dia sengaja menunggu Nina bertindak dulu. Dia tahu perempuan licik itu akan mencoba memanipulasi Bagas lagi. Dan di saat itulah, Rania memasukkan pisaunya. Dia mengirim plakat itu untuk memastikan Bagas tidak akan pernah, lupa bahwa Nina telah membodohinya. Dia memicu kebencian Bagas pada Nina ke level tertinggi. Mulai sekarang, mereka tidak akan pernah bisa bersatu. Mereka tidak akan pernah bisa berdamai. Mereka akan selamanya saling menyalahkan. Bagas akan membenci Nina karena telah menipunya dan membuatnya jadi bahan tertawaan. Nina akan membenci Bagas karena telah meninggalkannya dalam kemiskinan. Satu hal lagi, kata Rania sebelum menutup telepon. Pastikan semua lamaran pekerjaan atas nama Bagas Wirawan tidak pernah sampai ke meja HRD manapun. Dan untuk Nina biarkan saja. Biarkan, Bu? Ya. Biarkan dia berjuang dengan bayinya di kos-kosan kotor itu. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya memulai dari nol di bawah nol. Rania menutup telepon. Dia tidak hanya membuat mereka hancur. Dia telah memastikan mereka akan selalu bermusuhan, terperangkap dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri, dengan Rania sebagai sutradaranya. 5 tahun telah berlalu. Bagi Rania Aditama, 5 tahun adalah waktu untuk membangun kembali dan terbang lebih tinggi.
Di bawah kepemimpinannya yang penuh perhitungan dan tangan dingin, Aditama Group telah berekspansi ke 3 negara baru. Dia kini adalah salah satu ratu bisnis yang paling disegani di Asia Tenggara. Dia duduk di ruang rapat puncaknya, memimpin rapat dengan Dewan Direksi. Di sisinya, duduk Papa Barata, bukan lagi sebagai direksi, tapi sebagai penasihat senior dan orang yang paling dia percaya. Mama Santi kini mengelola Yayasan Amal Aditama. Mereka telah resmi menjadi keluarganya, menggantikan putra mereka yang hilang. Rania yang sekarang lebih tenang, lebih tajam, dan lebih tak terduga. Dia telah membuktikan bahwa dia bukan hanya pewaris, dia adalah seorang arsitek. Termasuk arsitek kehancuran musuh-musuhnya. Bagi Bagas Wirawan, 5 tahun adalah siksaan abadi. Dia masih tinggal di paviliun belakang rumah orang tuanya. Dia tidak diizinkan masuk ke rumah utama kecuali untuk membersihkan taman atau mencuci mobil, pekerjaan yang sengaja diberikan ayahnya agar dia berguna. Julukan, manusia bodoh, itu menempel padanya seperti kulit kedua. Plakat akrilik yang dikirim Rania masih ada. Dia tidak bisa membuangnya. Itu adalah monumen kebodohannya. Terkadang, di malam hari, dia akan duduk memandangi plakat itu, membiarkan kebencian pada Rania, Nina, dan dirinya sendiri melahapnya hidup-hidup. Dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Setiap kali dia melamar, bahkan untuk posisi rendahan, lamarannya ditolak mentah-mentah. Rania telah memasukkannya ke dalam daftar hitam yang tak terlihat, namun sangat efektif. Dia terkurung di penjara tanpa jeruji besi, dipaksa setiap hari melihat orang tuanya memperlakukan Rania seperti anak emas, sementara dia, anak kandung mereka, diperlakukan seperti sampah yang didaur ulang. Siang itu, dia sedang menyikat ban mobil ayahnya saat Mama Santi dan Papa Barata pulang, diantar oleh mobil mewah Rania. Makan malam di sini ya, nak? Mama sudah siapkan rawon kesukaanmu, bujuk Mama Santi. Tentu, Sekalian Rania mau bahas soal audit, jawab Rania sambil tersenyum, menyerahkan tas kerjanya pada seorang asisten. Rania melihat Bagas yang kotor dan berkeringat di garasi. Mata mereka bertemu sejenak. Bagas melihat Rania, cantik, berkuasa, bersinar. Rania melihat Bagas, kotor, pecundang, hancur. Rania tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum tipis, senyum yang sama yang dia berikan kepada office bu di kantornya. Senyum yang mengatakan, kamu tidak penting. Lalu, dia melenggang masuk ke rumah utama. Bagas memukul ban mobil dengan sikat. Dia membenci Rania. Tapi dia lebih membenci perempuan yang memulai semua ini. Bagi Nina, 5 tahun adalah perjuangan di dasar jurang. Dia tinggal di sebuah kamar kontrakan petak yang pengap di gang sempit. Dia bekerja sebagai buruh cuci panggilan, membanting tulang dari pagi hingga malam. Wajahnya yang dulu cantik kini kusam dan tirus, tangannya kasar dan kapalan. Dan ada Dani. Anak laki-laki berusia 5 tahun itu adalah salinan persis Tony Haryanto. Mata, hidung, dan senyum liciknya. Setiap kali Nina memandang Dani, dia tidak melihat seorang putra. Dia melihat pengkhianatan Tony. Dan dia melihat kebodohan Bagas. Dia membenci anak itu. Tapi anak itu juga satu-satunya alasannya untuk hidup, alasan untuk terus marah. Sore itu, di sebuah pasar becek, takdir mempertemukan mereka. Nina sedang menarik tangan Dani, memaksanya berjalan lebih cepat. Ayo, dasar lambat. Nanti kita kehujanan. Di saat yang sama, Bagas sedang membeli rokok ketengan di warung seberang pasar, satu-satunya kemewahan yang bisa dia nikmati dari sisa uang, jajan, yang diberikan ibunya. Mata mereka bertemu. Di antara bau amis ikan dan debu jalanan, waktu serasa berhenti. Nina menatap Bagas dari atas ke bawah. Pria yang dulu gagah di pelukannya kini terlihat seperti gembel. Kaosnya kotor, matanya kosong. Bagas menatap Nina. Perempuan yang dulu dia puja, yang perutnya dia bela mati-matian, kini terlihat seperti perempuan tua yang kelelahan. Oh, desis Nina, senyum sinis terkembang di bibirnya yang pecah-pecah. Masih hidup kamu, manusia bodoh. Julukan itu. Julukan yang diberikan Rania, kini diucapkan oleh mulut pelakor itu sendiri. Kemarahan Bagas meledak. Diam kau, pelacur, teriaknya, membuat seisi pasar menoleh. Hah? Marah?
Nina tertawa nyaring. Kenapa? Karena aku benar? Kalau saja kamu tidak sebodoh itu, kita pasti sudah kaya raya. Tapi kamu merusak semuanya. Aku yang merusak? Bagas melangkah maju, menyeberangi jalan. Kamu yang menipuku. Kamu yang tidur dengan pria lain. Kamu bawa anak haram itu dan bilang itu anakku. Dia menunjuk Dani, yang bersembunyi ketakutan di belakang kaki ibunya. Ini semua gara-gara kamu, teriak Bagas, kini di depan wajah Nina. Seandainya aku tidak pernah bertemu perempuan licik sepertimu, hidupku tidak akan hancur. Hidupmu hancur karena kamu mandul dan bodoh, balas Nina tak kalah keras. Setidaknya aku tidak mandul. Aku punya anak. Kamu tidak punya apa-apa. Perkataan itu adalah pemicu terakhir. Bagas mengangkat tangannya, siap menampar Nina di depan umum. Tapi dia berhenti. Bukan karena kasihan, tapi karena dia melihat tatapan jijik dari orang-orang di sekitarnya. Dia sadar, dia hanya akan terlihat lebih menyedihkan. Dia menurunkan tangannya, gemetar. Kalian berdua, desisnya, menatap Nina dan Dani dengan kebencian murni. Membuatku muak. Dia berbalik dan pergi, berjalan gontai seperti orang kalah. Nina membalas tatapannya, pergi ke neraka. Laki-laki tidak berguna. Dia kembali menarik tangan Dani dengan kasar. Ayo pulang. Gara-gara ketemu si pembawa sial itu. Mereka berpisah di persimpangan pasar, membawa kebencian yang sama besarnya seperti 5 tahun lalu. Jauh dari pasar, di dalam sedan mewahnya yang sedang melaju tenang, Rania menerima sebuah pesan video di ponsel kerjanya. Itu adalah rekaman beresolusi tinggi dari tim keamanannya yang memang ditugaskan untuk mengawasi mereka berdua dari jauh. Rekaman pertengkaran sengit mereka di pasar. Rekaman yang membuktikan rencananya berhasil dengan sempurna. Rania menonton video itu tanpa suara. Dia melihat Bagas yang frustrasi. Dia melihat Nina yang pemarah. Dia telah memastikan mereka hidup tak tenang. Dia telah memastikan mereka akan selalu bermusuhan, selamanya menyalahkan satu sama lain atas neraka yang mereka tinggali. Dia tersenyum kecil. Lalu, dia menghapus video itu dan mematikan ponselnya. Dia sudah menang. 1 tahun berlalu sejak pertengkaran di pasar. Total, 6 tahun sejak malam penghakiman di Ballroom Hotel. Rania Aditama memutuskan untuk menjual Istana Kaca itu. Rumah megah warisan ayahnya, yang telah ternoda oleh pengkhianatan Bagas, tidak lagi terasa seperti rumah. Itu adalah museum perang, dan dia sudah memenangkan perang itu. Dia pindah ke sebuah penthouse ultramodern di puncak gedung tertingginya sendiri. Sebuah istana baru di langit, yang dindingnya tidak pernah mendengar suara Bagas atau Nina. Hari terakhir di rumah lama, Rania mengawasi para petugas yang mengangkut barang-barang terakhir. Nyonya, panggil seorang mandor, memegang sebuah benda dengan ragu. Barang ini, mau dibawa atau dibuang? Dia mengangkat plakat akrilik itu. Plakat yang Rania kirimkan ke Bagas bertahun lalu, yang entah bagaimana kembali ke tangannya saat paviliun Bagas dibersihkan total. Manusia bodoh. Rania menatap tulisan itu sejenak. Dulu, plakat ini adalah simbol kemenangannya. Senjata terakhirnya. Sekarang, itu hanyalah sampah. Buang, kata Rania datar. Bakar bersama sisa barang-barang yang tidak berguna lainnya. Dia berbalik, tidak menoleh lagi. Dia tidak butuh piala. Kemenangan sesungguhnya adalah kebebasan untuk melupakan. Di penthouse barunya, Mama Santi dan Papa Barata sudah menunggu. Mereka telah menjual rumah lama mereka, rumah yang menjadi penjara paviliun Bagas, dan kini tinggal di apartemen mewah di menara yang sama dengan Rania. Semua beres, nak? Tanya Mama Santi lembut, menyodorkan secangkir teh. Rania tersenyum. Mereka bertiga menatap keluar jendela kaca raksasa, memandang kerlip lampu kota yang terhampar seperti karpet berlian di bawah mereka. Jauh dari debu, jauh dari masa lalu. Di bawah sana, di antara debu dan jalanan yang kotor, neraka masih menyala. Bagas tidak lagi di paviliun. Setelah orang tuanya menjual rumah, dia benar-benar terlempar ke jalan. Dia kini adalah bayangan dari dirinya yang dulu. Kurus, dekil,
hidup dari belas kasihan orang atau hasil mencopet. Julukan, manusia bodoh, adalah satu-satunya identitasnya. Nina tidak lebih baik. Tenaganya sebagai buruh cuci makin terkuras. Dani, putranya, kini berusia 6 tahun. Dia anak yang liar, penuh amarah, cerminan dari ibu yang tidak pernah menginginkannya. Malam itu, hujan turun deras. Bagas berteduh di bawah jembatan layang, menggigil kedinginan. Perutnya perih, dia butuh uang. Dia butuh apa saja. Dia melihat sosok perempuan berjalan tertatih-tatih di seberang jalan, memegang payung rusak. Dia mengenalinya. Bahkan dalam kegelapan, dia akan selalu mengenali perempuan itu. Nina. Dia baru pulang kerja, mungkin baru saja gajian. Kebencian dan kebutuhan berbaur menjadi satu. Bagas keluar dari bayang-bayang, mencegat langkah Nina di gang sempit yang gelap. Nina, desisnya. Nina terkejut, lalu wajahnya mengeras jijik. Mau apa kau, manusia bodoh? Minggir. Beri aku uangmu, kata Bagas, matanya liar. Nina tertawa. Uang? Cari kerja, pecundang mandul. Aku bilang, beri aku uangmu, pelacur. Bagas mendorong Nina ke dinding. Lepas? Nina menjerit. Dia tidak takut. Dia hanya benci. Pertarungan sengit itu terjadi. Bukan pertarungan dramatis, tapi pertarungan dua pecundang di selokan. Mereka berguling di aspal basah, saling memaki, saling mencakar, saling menyalahkan atas hidup mereka yang hancur. Ini semua gara-gara kamu, jerit Nina, menggigit tangan Bagas. Kamu yang menipuku. Kamu iblis, balas Bagas, mencoba merebut tas kucel Nina. Mereka bertarung memperebutkan beberapa lembar uang 50 ribuan yang basah di tengah hujan dan bau got. Inilah takdir mereka. Bukan lagi tentang kemewahan atau menjadi nyonya besar, tapi tentang bertahan hidup dengan saling membenci. Mereka adalah hukuman abadi bagi satu sama lain. Saat Bagas akhirnya berhasil merebut uang itu dan kabur tertatih-tatih, Nina terduduk di genangan air, menangis. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis kemarahan. Dia kalah. Mereka berdua kalah. Di penthouse, Rania mengangkat gelas sampanyenya, beradu dengan gelas Mama dan Papa Barata. Untuk apa kita bersulang, nak? Tanya Papa Barata, tersenyum. Rania menatap pemandangan kota di bawahnya. Dia tahu, di suatu tempat di luar sana, di antara jutaan lampu itu, dua jiwa yang hancur sedang saling mengutuk. Tapi dia tidak lagi peduli. Untuk masa depan, jawab Rania. Dan untuk debu yang akhirnya mengendap. Dia adalah berlian. Dan mereka, selamanya, hanyalah debu di bawah kakinya.